warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah dipertemukan kembali di Majlis Tazkiyatun Nafas ini. Hari ini 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Esok adalah Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tema kita hari ini kita ingin sama-sama membahas tentang bagaimana menghadirkan Rasulullah di beranda rumah kita. Tentu ini harus dipahami sebagai personifikasi, bukan hadir secara fisik. Tapi kita memang betul-betul ingin menghadirkan beliau dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Karena salah satu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan untuk kita, disebutkan oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 21. Surat ini kadang hanya sering terdengar di bulan Maulid, padahal ini kan ayat sepanjang masa, sepanjang zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dan sungguh telah ada untuk kalian fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah, terdapat apa? Uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik. Nah, ayat ini Bapak Ibu menjadi ayat yang sangat penting sebenarnya dalam kehidupan kita. Tidak hanya kehidupan di bulan Maulid, tapi kehidupan di sepanjang zaman, di sepanjang umur kita. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan siapapun, maka siapa seseorang tergantung siapa yang dia tiru. Hidup ini kan hakikatnya hanya sekedar meniru. Semua yang kita lakukan ini asalnya adalah hasil meniru orang lain. Tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali betul-betul hasil meniru. Kenapa kita sehari-hari pakai bahasa Jawa, Pak? Kan lebih keren bahasa Inggris. Dari kecil kita niru orang tua yang memang ngendikannya pakai bahasa Jawa. Makanya kalau kita di Inggris itu kecil-kecil udah pinter bahasa Inggris, Pak. Kita di Arab tuh, ya Allah, ini masih kecil udah lancar bahasa Arab. Jadi siapa seseorang tergantung siapa yang dia tiru. Kalau yang dia tiru artis, seperti itulah kira-kira dia. Siapa yang meniru preman, kira-kira sama. Tapi kalau dia meniru santri, seperti itu. Jadi betul-betul yang kita lakukan adalah hasil meniru. Nah, kalau hidup ini adalah hasil meniru, maka secara logika kalau kita pengen meniru waktu dulu zaman masih SD, ada tugas pelajaran menggambar, kita bingung gambar apa, yang paling gampang niru. Nyari gambar yang sudah ada, dan pasti gambar yang kita cari adalah gambar yang bagus. Meniru yang bagus itu memang sudah menjadi tabiat manusia. Nah, sosok yang bagus, sosok yang segalanya baik itu sudah dihadirkan oleh Allah untuk kita. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah teladan dalam segala urusan, termasuk dalam urusan rumah. Termasuk dalam urusan rumah. Rasul tidak hanya memberikan teladan, tapi juga beliau memberikan petunjuk dan
Rasulullah itu kalau dalam bahasa balaghahnya ya, jam'ul kalim, ya, jawami'ul kalim, jadi ijaz. Jadi beliau itu mampu bicara singkat tapi mengandung makna yang sangat dalam, ya. Termasuk ketika beliau menjelaskan tentang hakikat rumah, ya. Ini wallahu a'lam, tapi sebagian ada yang menggambarkan seperti inilah dulu rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang luas ini Masjid Nabawi, ya, ini bilik-bilik kecil yang ada di samping rumah ini, ya, ini milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kan rumah beliau sederhana. Dibanding rumah kita bagusan mana Bapak Ibu? Ya Allah, rumah kita jauh lebih. Ya. Tapi dari rumah yang amat sangat sederhana dan memang tipikal rumah Arab itu kotak. Ya, betul-betul kotak. Atapnya itu ya memang rata. Ya. Kenapa nggak takut bocor kalau hujan? Itu dia masalahnya, jarang sekali hujan. Jadi di rumah yang sangat sederhana ini ya, beliau pernah berujar 2 kata saja, tapi ini mengandung makna yang sangat dalam. Apa itu? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ya, rumahku adalah surgaku. Ya, inilah yang kemudian menginspirasi tema kita sore ini, menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beranda rumah kita. Kalimatnya sederhana, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita jadi memahami fungsi rumah dalam kehidupan kita itu apa, Bapak Ibu? Rumah adalah surga kehidupan kita di dunia. Ya. Rumah adalah surga kehidupan kita di dunia. Ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau rumahku adalah surgaku, berarti memang rumah itu harus menjadi surga kehidupan kita di dunia. Nah, terus bagaimana caranya? Ya seperti apapun rumah kita. Wah, rumah saya gubuk, gimana jadi surga? Siapa yang bilang? Rumah gubuk itu penghuninya bisa merasakan surga bila dibanding dengan orang yang rumahnya megah. Ada nggak orang yang rumahnya megah, mewah, ya, tapi di dalam itu seperti neraka? Ada banyak. Tapi kalau kita lihat juga, ya Allah, rumahnya gubuk gitu, tapi mereka tinggal di dalamnya itu, ya, mencerminkan betul suasana surga. Karena itu surga memang tidak identik dengan kemewahan. Iya. Ya kalau cuma rumah mewah kan gampang, tinggal bikin di pinggir sawah itu sudah rumah mewah, ya, mepet sawah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah rumah adalah surga kehidupan di dunia, bagaimana kita menghadirkan surga di dalam rumah kita? Nah, kita harus paham terlebih dahulu surga itu apa. Ya, surga itu memiliki 2 makna. Ya. Kadang surga itu disebut sebagai darun ni'mah, ya, tapi juga kadang disebut sebagai darur rahmah. Dua-duanya betul, dua-duanya memang menggambarkan tentang surga. Ya, darun ni'mah dan darur rahmah. Darun ni'mah artinya negeri yang penuh bahagia. Ya, negeri yang penuh bahagia, nggak ada cerita duka. Ya. Siapapun yang berada di dalam surga, makanya surga itu disebut sebagai darun ni'mah, negeri yang penuh nikmat, negeri yang penuh dengan bahagia. Kalau darur rahmah, negeri yang penuh kasih sayang Allah. Iya, negeri yang penuh kasih sayang Allah. Rahmah itu kan artinya kasih sayang Allah. Dua-duanya dirasakan oleh orang yang ada di dalam surga. Walaupun yang di dalam surga lebih merasakan nikmatnya rahmat Allah, iya, daripada nikmatnya segala macam kenikmatan. Jadi yang lebih membuat penghuni surga itu bahagia bukan karena makanannya, bukan karena minumannya, tapi lebih karena
di dalam surga itu mereka merasakan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang sesungguhnya. Nah, tapi dari dua pengertian surga ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jadi memahami tentang hakikat rumah. Iya, rumah adalah tempat yang kita bangun agar kita hidup bahagia bersama keluarga dalam naungan rahmat Allah. Tempat yang kita bangun agar kita hidup bahagia bersama keluarga dalam naungan rahmat Allah. Dan kita semua tahu bahagia itu tidak identik dengan harta, tidak identik dengan kekayaan, tidak identik dengan pangkat. Nah, berarti ini kalau kita menghadirkan surga, surga dalam kehidupan kita, pertama, rumah kita betul-betul harus menjadi darun ni'mah. Rumah kita harus menjadi darun ni'mah. yakni rumah yang penuh dengan kebahagiaan bersama keluarga. Bahagia bersama keluarga. Ini kalau kita lihat anak beliau ada berapa nih Bapak Ibu? Tapi kelihatan susah atau kelihatan bahagia? Iya, ini gambaran bahwa memang bahagia itu tidak harus identik dengan harta. Lantas kriteria hidup bahagia bersama keluarga itu apa? Nah, ini yang penting. Ini juga bagian dari kita menghadirkan Rasulullah. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan kebahagiaan di dalam rumah beliau, di dalam rumah tangga beliau. Ternyata hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kriteria hidup bahagia bersama keluarga adalah hadirnya kualitas surgawi di kehidupan duniawi kita bersama keluarga. Hadirnya kualitas surgawi di kehidupan duniawi kita bersama keluarga. Jadi menghadirkan suasana surga di dalam rumah. Nah, yang kita hadirkan itu adalah kualitas hidup surgawi, yakni kualitas hidupnya para ahli surga. Kualitas hidupnya para ahli surga. Nanti waktu orang-orang itu sudah ada di surga. Pertanyaannya, apakah di surga dijumpai wajah dan sikap seperti ini? Mungkin nggak Bapak Ibu? Udah di surga tapi wajahnya seperti ini. Mungkin nggak itu terjadi? Nggak. Nggak akan ada lah di surga ke orang seperti ini. Nggak ada. Jadi tidak akan mungkin di surga ada wajah-wajah seperti ini. Yang ada di surga hanya ada wajah yang santun dan ramah. Di surga itu hanya ada wajah yang santun dan ramah. Di surat An-Naba ayat-ayat terakhir ketika Allah menggambarkan tentang suasana di surga, digambarkan di sana la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, ayat 35. Di surga mereka la yasma'una fiha, mereka tidak mendengar fiha di dalam surga itu lagwan, kata-kata yang sia-sia, wala kidzaba, dan kata-kata yang dusta. Jadi kata-kata yang sia-sia aja nggak ada, yang dusta nggak ada, apalagi kata-kata yang kasar, yang membentak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, gambaran dari kita, wujud dari kita menghadirkan Rasulullah di beranda rumah kita adalah bagaimana kita bersikap sopan dan santun kepada keluarga. Boleh nggak marah? Boleh, tapi marahlah yang santun. Boleh nggak pecicilan? Boleh, tapi yang sopan. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Aisyah. Apa pesan beliau? Ya Aisyah, Inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu rafiqun, lembut. Allah aja lembut. Yuhibbu rifqa, Allah mencintai kelembutan fil amri kulli. Fil amri kulli, di dalam urusan kullihi, semua urusan. Hadis riwayat Bukhari.
Itu pesan Rasulullah kepada Aisyah. Di hadis yang lain riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasul mengatakan man yuhram ar-rifqa yuhram al-khair. Barang siapa yang enggak mau lembut, sama dengan dia tidak mau menjadi orang baik. Jadi inilah sikap rifqu. Ar-rifqu. Karena itu nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan rifq ini, ar-rifqu, menjadikan pertemuan dengan keluarga adalah pertemuan hati penuh makna syarat arti. Kelembutan. Hanya dengan kelembutan, anak-anak kita akan lengket dengan kita. Anak-anak kita akan rindu dengan kita. Anak-anak kita ketika mereka sudah selesai urusan di luar rumah, pengen segera pulang. Kenapa? Karena dia merasakan bagaimana kedua orang tuanya bersikap arifku. Tapi kan bisa kebayang kalau orang tuanya tidak bersikap arifku, galak. Anak selesai sekolah pikirannya kemana? Main dulu lah, ngapain di rumah? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah menghadirkan Rasulullah di dalam rumah kita berarti menghadirkan kelembutan. Dan kita semua tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat dikenal kelembutan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat lagi suasana surga. Mungkinkah di surga dijumpai orang yang murung, sedih, kecewa gitu, kayak gini di surga itu murung gitu. Mungkin nggak Bapak Ibu? Nangis bombay gitu ada. Bu, kenapa nangis di surga? Kayak sedih gitu. Ya gimana saya nggak sedih? Ya, masa di surga saya kok ketemu lagi dengan bapaknya anak-anak? Loh Bu, di surga ketemu bapaknya anak-anak kok sedih gimana? Di dunia aja suka dibentak, dikasarin, diomelin. Di surga ketemu lagi kan gimana saya nggak pusing? Mungkinkah itu terjadi? Si istri tadi bilang saya juga heran kenapa orang macam dia kok masuk surga. Istrinya tidak tahu karena istrinya meninggal duluan. Jadi sepeninggal istrinya suaminya sadar, sadar-sadarnya. Dia akhirnya taubat menjadi orang yang baik, minta maaf karena istrinya sering dizalimi, datang ke mertuanya betul-betul minta maaf, minta diikhlaskan, hapus dosa-dosanya. Istrinya sabar, ketemu lagi di surga. Jadi tidak mungkin di surga itu dijumpai orang-orang yang sedih dan murung. Yang ada di surga yang akan kita jumpai adalah orang yang selalu bersyukur dan bahagia. Nah, berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bagian dari menghadirkan kebahagiaan. Darun ni'mah, rumah kita menjadi darun ni'mah, adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersyukur dan bahagia dengan segala yang ada. Bersyukur dan bahagia dengan segala yang ada. Itu kuncinya. Dan itu tidak hanya kita, tapi juga istri, anak-anak bersyukur. Nah, bagaimana orang tua membentuk pribadi syukur ini? Nah, itu fungsi keteladanan dari orang tua kepada anak. Tapi setidaknya kita selalu berpikir positif tentang apapun. Selalu berpikir positif tentang apapun. Karena di dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada kebaikan. Di dalam menurutnya anak ada kebaikan, di dalam nakalnya anak juga sebenarnya ada kebaikan untuk kita sebagai orang tua. Kalau anak alim, menurut, kan kita bersyukur. Kalau anak nakal, apa yang kita bisa lakukan? Sabar. Dan dua-duanya pasti akan berujung pada kebaikan. Banyak orang tua yang dia punya anak yang susah diatur, tapi orang tua ini sabar.
Ya, sabar, sabar. Kuncinya sabar menghadapi anak yang nakal ini. Allah memberikan balasan atas kesabarannya. Ya, yang pasti pahala sabar itu luar biasa. Ya, dan pahala yang lain adalah Allah balikkan hati sang anaknya menjadi anak yang baik. Bahkan tidak jarang, ya, Allah itu memberikan ganjaran kepada orang tua yang sabar di hari di mana orang tuanya meninggal. Anaknya kemudian betul-betul sadar. Ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surga adalah tempat yang penuh kenikmatan dan kesenangan. Setuju Bapak Ibu? Iya. Di surga apa saja ada, betul? Kalau betul, yakin nggak kalau kita besok masuk surga? Yakin. Kalau yakin, apa yang harus kita lakukan? Tidak iri terhadap kenikmatan dan kesenangan orang lain. Betul? Ya. Jadi kalau lihat ada teman mobilnya bagus, saya juga punya kok, lebih bagus dari mobilnya. Iya. Diundang, ya, syukuran teman, ya, punya rumah baru, katanya harganya 10 miliar, 20 miliar. Ya kita nggak usah berpikir aneh-aneh, itu uang dari mana, itu suudzon kan nggak boleh juga. Iya, udah suudzon, iri, dengki, ya udah. Semuanya itu bukan sifatnya ahli surga, sifatnya ahli neraka. Ya alhamdulillah dia punya rumah harga 20 miliar, tapi saya kan punya rumah jauh lebih. Bahkan bukan cuma akan punya, saya juga punya rumah yang jauh lebih mewah dari rumah dia. Ya. Jadi suasana nggak ada iri ini kan enak, ya, bahagia. Ya. Sebenarnya timbulnya penyalahgunaan, korupsi itu kan, ya, salah satu faktornya adalah karena sebab iri. Entah yang iri suaminya, entah yang iri istrinya, entah yang iri anak-anaknya, dan itu menjadi awal malapetaka. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga selain darun ni'mah juga darur rahmah. Nah, karena surga adalah darur rahmah, berarti kita perlu menghadirkan rahmat ini dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana kita hidup penuh rahmat bersama keluarga. Hidup penuh rahmat bersama keluarga. Apa kriteria hidup penuh rahmat bersama keluarga? Yang menjadikan rumah kita ini rumah yang penuh dengan rahmat. Iya. Menjadikan rumah kita adalah rumah yang penuh dengan rahmat. Apa sih yang dimaksudkan dengan rahmat? Rahmat adalah kasih sayang Allah yang akan mengubah apapun menjadi kebaikan yang bernilai surga. Itu rahmat. Jadi kalau keluarga atau rumah kita penuh dengan rahmat, maka apapun yang ada, ya, dan terjadi di dalam rumah itu akan menjadi kebaikan yang bernilai surga. Ya. Jadi contoh sederhana, anak kita mecahin piring. Bisa nggak peristiwa itu menjadi kebaikan yang bernilai surga bagi kita? Bisa. Caranya kan, ya, si anak mungkin kaget, mungkin kelihatan kayak bersalah, kemudian kita mengatakan, nah, iya, segala sesuatu itu pasti ada ajalnya. Ya, segala sesuatu itu pasti ada ajalnya. Dan kalau sudah ajalnya tiba, ya udah. Ya, tidak akan bisa maju, tidak akan bisa mundur. Ini memang sudah menjadi ajalnya piring. Udah nggak apa-apa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Itu kalau kita menyampaikan seperti ini ke anak, itu bernilai surga nggak? Ya. Ya. Tapi kayaknya lebih enak berkata begitu atau membentak marah. Nah ini yang kadang kita suka aneh. Itu tanda berarti memang belum ada rahmat di dalam keluarga. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu rahmat bagi kita adalah surga yang dihadirkan Allah untuk manusia di dunia. Rahmat itu adalah surga yang dihadirkan Allah untuk manusia di dunia. Jadi
siapapun yang sudah merasakan rahmat Allah, ya hidup ini betul-betul seperti di dalam surga. Iya. Uang hilang, itu rahmat bukan? Rahmat. Uang hilang kok rahmat? Ya. Iya. Karena Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memiliki harta yang kemudian harta itu hilang, ya, hartanya apa saja, uang kan termasuk harta, dan hilangnya bisa dengan berbagai macam cara. Kemudian dia ikhlas, dia lapang, dia menerima, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik, lebih banyak. Berarti logikanya, kalau uang kita hilang, kita tersenyum atau manyun? Nah, kalau manyun kenapa? Kan Rasul sudah mengatakan begitu. Iya sih. Nah, kalau iya sih itu artinya apa? Belum mau menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita. Begitu uang kita hilang, dalam bahasa kitanya kan kita menyebutnya hilang. Tapi kalau kita memahami bahwa ini adalah rahmat Allah, uang itu sebenarnya nggak hilang. Keikhlasan kita menerima kenyataan uang itu hilang akan menyebabkan uang itu disimpan sepenuhnya oleh Allah. Jadi nggak ada kata hilang. Bagi siapapun yang merasakan apapun sebagai rahmat. Maka yang sering kita sampaikan, sehat itu rahmat, sakit rahmat. Apa wujud rahmat Allah di dalam sakit? Dosa dihapus. Apa itu bukan rahmat? Pahala ditambah, kan ada sabar, ada berobat, pahala semua. Ya tapi kan berobat ngeluarin uang. Loh, dibanding pahala, uang yang kita keluarkan berobat itu nilainya lebih tinggi mana? Pahala. Iya, belum lagi Allah mengangkat derajat lewat sakit. Nah, karena itu ini bagian akhir. Bagaimana caranya kita menghadirkan rahmat Allah di dalam rumah? Ya. Bagaimana rahmat Allah itu masuk ke dalam rumah kita, sehingga rumah kita betul-betul seperti yang dikatakan oleh Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kita semua tahu yang menyebabkan kita masuk surga itu apa? Rahmat Allah. Bukan kebaikan kita, tapi lebih karena rahmat Allah. Nah, kalau kita masuk surga itu karena rahmat Allah, terus rahmat Allah itu hadir dalam rumah kita, bukankah secara otomatis rumah kita akan menjadi surga kehidupan bagi kita? Nah, kalau ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami fungsi rumah. Fungsi rumah agar menjadi rahmat kehidupan bagi kita dan keluarga. Nah, di dalam Islam disebutkan bahwa rumah itu ada fungsinya. Yang kalau rumah ini berfungsi sesuai dengan fungsinya, rahmat Allah itu akan hadir. Ya. Pertama, rumah itu disebut maskanah. Ya, maskanah. Maskan dari kata sakana. Sakana itu tinggal, maskan tempat tinggal. Ya. Nah, sakana itu sendiri nanti melahirkan sakinah. Artinya tenang. Maka rumah tempat kita dan keluarga mendapat ketenangan. Iya. Jadi bagaimana rumah ini menjadi tempat kita dan keluarga mendapatkan ketenangan. Iya. Bukankah salah satu tujuan pernikahan adalah litaskunu ilaiha? Iya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan di bagian dari kita menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah kita, rumah tangga kita adalah pertama, bagaimana kita menjadikan diri kita kebahagiaan bagi keluarga. Ya, menjadikan diri kita ketenangan dan kebahagiaan bagi keluarga. Ya, jadi bagaimana kita waktu pulang itu ya, kita betul-betul membawa ketenangan bagi keluarga. Ya, sehingga ketika seorang ayah, seorang suami pulang itu ya betul-betul keluarga senang, alhamdulillah bapak pulang. Ya, yang sangat tidak diharapkan kan seorang ayah pulang gitu ya, pada ngobrol sebenarnya ya di ruang tamu ya. Begitu suara mobil atau motor sang ayah
masuk ke halaman rumah bubar semua. Wah, kawat-kawat nih. Dia datang lagi. Wah itu. Ya. Nah itu semua sangat tergantung bagaimana kita kan hadir untuk ketenangan. Litaskunu ilaiha. Jadi menjadikan kebahagiaan keluarga lebih penting daripada kebahagiaan diri. Bagi saya kebahagiaan istri itu lebih penting daripada kebahagiaan saya sebagai suami. Ya. Pada saat yang sama sang istri juga punya prinsip kebahagiaan saya, kebahagiaan suami itu lebih penting daripada kebahagiaan saya sebagai istri. Anak-anak juga begitu. Kira-kira kalau ini ada dalam rumah tangga yang terjadi apa Bapak Ibu? Rebutan mengalah. Iya, rebutan untuk lebih dahulu membahagiakan. Jadi ini fungsi rumah yang pertama, maskana. Fungsi rumah yang kedua adalah maulud. Iya, maulud. Dari kata walada. Walada itu melahirkan. Maulud berarti tempat melahirkan. Maksudnya tempat terlahirnya anak keturunan yang saleh. Iya. Nah, berarti kan ini harus dirancang. Ya, bagaimana rumah ini lahir anak yang saleh, lahir anak yang salihah. Iya, ya seperti beliau ini, ada yang kenal? Iya, sudah almarhumah beliau. Iya. Punya anak 13 dan semuanya jadi. Iya, anak pertama beliau ya, yang putih sebelah kiri paling belakang, Mas Umar, semuanya jadi. Iya. Nah, selain maulud, nah ini juga yang penting, bagaimana rumah ini menjadi madrasah. Tempat kita mengajari dan mendidik anak menjadi generasi yang saleh. Ya sama dengan beliau ini, Ibu Wiryaningsih dengan suami beliau Bapak Mutamimul Ula, punya anak 10. 10-10-nya hafal Quran. Itu kan berarti keluarga beliau ini betul-betul sudah menjadi madrasah. Sudah menjadi madrasah. Dalam kehidupan ini memang kita sebagai orang tua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, punya tugas dua, mengajar dan mendidik. Apa bedanya mengajar dan mendidik? Bedanya kalau mengajar adalah kerja mencerdaskan akal. Kalau mendidik kerja mencerdaskan hati. Nah karena itu soal mengajar kita bisa menitipkan ke guru, ke sekolah. Sekolah itu kan tempat mencerdaskan akal. Tapi kalau soal mencerdaskan hati, madrasahnya bukan sekolah anak-anak kita. Untuk mencerdaskan hati, madrasahnya adalah rumah kita sendiri. Madrasahnya adalah rumah kita sendiri. Kita nggak bisa menyerahkan pencerdasan hati anak ke sekolah. Ya meskipun mungkin bisa, tetapi tanggung jawabnya bukan pada guru. Bukan pada tanggung jawab guru. Jadi kalau bahasa gampangnya kita dengan guru itu berbagi. Jadi kita bilang ke anak-anak, kalau soal hitung-hitungan, soal matematika, soal IPS, soal IPA, ada bapak ibu pasrah sama guru-guru, terserah. Kamu dengarkan, kamu pahami apa yang dikerjakan oleh guru. Tapi kalau soal etika, soal moral, soal akidah, soal keyakinan, soal ibadah, itu tanggung jawabnya ada pada Bapak. Dan ternyata mendidik yang paling membuat anak itu dekat adalah ngajarin Quran. Ngajarin anak Quran. Apalagi kalau dari kecil. Wah, anak-anak saya udah gede ya. Saya terlambat ya. Nggak ada kata terlambat. Jadi walaupun mungkin kita belum pernah ngajarin anak Quran, ngajarin anak Quran belum pernah, tapi anak-anak sudah keburu besar, tidak berarti terlambat. Kita masih punya kesempatan untuk ngajarin Quran ke anak. Punya kesempatan ngajarin Quran ke anak.
Nah berarti orang tuanya harus belajar kan. Nah yang jadi masalah, orang tuanya belum belajar Quran, anaknya udah pinter Quran di tempat yang lain. Iya. Nah, jadi yang membuat orang tua dekat dengan anak itu sebenarnya adalah hubungan Quran. Iya, hubungan Quran. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mendidik berarti mewarisi dan meneladankan kebaikan untuk anak keturunan. Ini salah satu warisan kita kepada anak itu Quran. Iya. Jadi bahasa gampangnya, sanad Quran anak-anak kita itu yang harus kita. Sanad Quran anak-anak kita adalah nyambungnya ke kita. Nah itu dia masalahnya, saya aja belum bersanad. Ya berarti memang mau nggak mau ya, nggak ada kata terlambat ya. Kita harus punya sanad Quran, belajar membaca Quran, dan belajar membaca Quran tuh sebentar kok. Sekarang apalagi sekarang banyak metode, sebulan asal tekun gitu ya, asal mengolah dan sungguh-sungguh itu ya, udah bisa insya Allah lancar. Nah disitulah kita punya kesempatan ke anak-anak ya. Jadi kalaupun anak-anak sudah kadung lebih tahu dulu, kita belakang itu juga nggak ada masalah. Anak-anak kita akan sangat menghormati ketika melihat orang tuanya ternyata ada perkembangan di dalam bacaan Quran. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak soleh, mungkin saya pernah sampaikan, adalah anak yang mewarisi dan meneruskan kesolehan orang tuanya. Jadi itu definisi anak soleh. Kan namanya anak. Kalau anak itu berarti dihubungannya ke orang tua. Kalau ke guru kan namanya murid. Jadi kalau seandainya ada orang tua punya anak yang kemudian anaknya itu dititipkan di pesantren, yang setelah dititipkan di pesantren menjadi anak yang saleh, maka sebenarnya posisi anak ini lebih tepat disebut anak soleh atau murid soleh? Murid soleh. Iya, jadi orang tuanya nggak bisa mengklaim, wah saya bersyukur sekali. Iya, anak saya ini setelah saya pesantrenkan, dia berubah jadi anak yang sangat soleh. Saya beruntung sekali. Itu yang beruntung dianya atau gurunya? Gurunya. Karena sebutan yang tepatnya bukan anak soleh, tapi murid yang soleh. Jadi fungsi meneladankan, meneruskan, mewarisi dan meneruskan, itu yang namanya anak soleh. Terakhir Bapak Ibu, ya, rumah agar bisa mengundang datangnya rahmah, rumah harus berfungsi sebagai junnah, ya, yakni perisai yang melindungi kita dan keluarga dari semua keburukan yang ada di luar rumah. Jadi rumah kita harus menjadi penetralisir, karena sangat boleh jadi di rumah kan, di luar rumah anak-anak kita menjumpai hal-hal yang buruk, iya, mendengar kata-kata yang buruk, ketemu dengan teman yang buruk, melihat yang buruk. Sangat mungkin itu terjadi apalagi di era sekarang ini. Tapi bagaimana ketika masuk ke dalam rumah itu, ya, ternetralkan semua keburukan tadi. Ya, jadi ada tamsih, ada saringan di dalam rumah kita. Begitu anak masuk, yang kotor-kotor itu ya udah nggak ikut masuk ke dalam rumah. Ya. Karena memang ini tanggung jawab yang nggak mudah ya. Ada temen gitu yang kaget anaknya masih SD itu, ya, pulang-pulang bapaknya nyuruh mandi gitu. Nak mandi, bapak ini sontoloyo. Bapaknya kaget. Nah, kamu dengar sontoloyo dari mana? Iya. Nah, fungsi keempat ini sebenarnya diamanahkan oleh Allah di Quran surat At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Siapapun orang tuanya pasti tidak akan tega ya. Bagaimana mungkin tega ya, orang tua di surga terus dia ngelihat anaknya dilemparkan ke dalam neraka. Dan hadirin hadirah yang dirahmati Allah, tiada azab yang lebih pedih. Ya, tiada azab yang lebih pedih melebihi azab tidak mendapat rahmat Allah.
Jadi sebenarnya siksa api neraka itu nggak seberapa bila dibanding dengan tidak mendapatkan rahmat Allah. Ya. Karena itu tiada masalah yang lebih serius dalam berkeluarga di dunia selain hidup jauh dari rahmat Allah. Jadi siapapun keluarganya, kalau hidup jauh dari rahmat Allah, itu pasti akan menjadi masalah yang amat sangat serius. Dan paling akhir, rumah harus menjadi musola, tempat kita dan keluarga beribadah kepada Allah. Karena itu rumah yang betul-betul rumah adalah rumah yang setiap sudutnya itu bisa dipakai untuk salat. Hatta dapur pun bisa dipakai untuk salat. Jadi ibu-ibu sambil ngoreng tempe gitu. Iya, daripada main HP atau ngapain kan, mendingan ini kayaknya cukup deh 3 menit 2 rakaat kan insyaallah nyampe. Itu kan luar biasa ya. Wallahu a'lam. Ya, demikian Bapak Ibu menghadirkan Rasulullah di beranda rumah kita. Mudah-mudahan ini menjadi doa bagi kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rumah kita betul-betul menjadi surga kehidupan kita di dunia, yang kelak nanti akan menjadi surga kita yang sesungguhnya di akhirat nanti. Allah utuhkan kebersamaan kita dengan keluarga di dunia mulia, Allah utuhkan kembali kebersamaan kita dengan keluarga di akhirat nanti mulia. Allah kumpulkan kita semua insyaallah di surga yang sama. Hadan ya Allah wa iyyakum. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.